Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Nimatul Muldiah, NIM 2111010700033 dari kelas Matematika 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari makalah-makalah yang sudah dipresentasikan. Yang pertama yaitu makalah kelompok 1 yang bertemakan definisi dan urgensi ilmu fikih. Jadi secara etimologi, fikih itu berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan yang artinya pemahaman. Nah, pemahaman yang dimaksud di sini itu adalah pemahaman mengenai agama Islam. Fikih itu merujuk pada arti memahami agama Islam secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah fikih dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Pada perkembangan ini banyak terjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu periode pada zaman Rasulullah. Nah, periode ini dimulai sejak saat Nabi Muhammad itu diangkat sebagai utusan, yaitu pada 13 tahun terakhir sebelum hijrah ke Madinah. Jadi periode ini itu dianggap sebagai periode yang penting dalam sejarah perkembangan fikih karena periode ini adalah periode wahyu, di mana periode ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Selanjutnya ada periode sahabat, di mana periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah dan berlangsung selama kurang lebih dari 30 tahun sampai 40 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu periode tabi'in, di mana periode ini itu dimulai sekitar tahun 41 Hijriah dan berlangsung sampai abad ke-2 Hijriah. Tepat di mana periode ini itu berlangsung ketika dinasti Umayyah belum jatuh dan hancur. Yang selanjutnya yaitu periode mazhab. Periode ini itu dimulai sejak awal abad ke-2 Hijriah dan berlangsung sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Nah, pada periode ini itu muncul 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Yang selanjutnya yaitu periode modern, di mana dalam periode ini itu perkembangan fikih sangat dituntut oleh kemajuan zaman yang semakin hari semakin berkembang. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aliran-aliran ilmu fikih. Yang pertama, aliran mutakalimin, di mana aliran ini itu dianut oleh kebanyakan ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Yang dimaksud aliran mutakalimin itu pembahasannya berdasarkan pada logika yang bersifat rasional dan pembuktiannya itu oleh kaidah-kaidah yang ada. Yang terakhir yaitu aliran mutaakhirin. Jadi aliran ini itu aliran yang menggabungkan atau mengkombinasikan metode mutakalimin dan metode Hanafiyah. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai taklid, taufik, dan ittiba. Jadi dalam mengikuti suatu pendapat itu hendaknya kita harus mengetahui dalil atau alasan dari pendapat yang hendak kita ikuti. Nah, hal ini itu disebut dengan ittiba, dan jika kita berittiba adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini itu wajib untuk dilakukan. Nah, adapun lawan dari ittiba itu adalah taklid, yaitu mengikuti pendapat orang lain. Sedangkan kita tidak mengetahui dalil atau alasan dari pendapat yang hendak kita ikuti, sehingga taklid itu hukumnya haram. Ada juga dengan taufik. Taufik adalah menggabungkan dua pendapat sekaligus dari mazhab yang mengatur tentang fikih. Hal ini itu boleh dilakukan asalkan tidak dilakukan dalam satu rumpun ibadah. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu sumber-sumber hukum Islam. Jadi sumber-sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nah, Al-Quran sendiri itu memuat hukum fundamental yang dapat dikaji dengan teliti dan dikembangkan. Adapun fungsi sunnah terhadap Al-Quran yakni memperkuat Al-Quran, di mana hukum dalam Islam itu bersandar kepada dua sumber yaitu Al-Quran dan sunnah. Nah, sunnah itu sebagai perjelas dari Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya yaitu ijma'. Ijma' itu dapat diartikan sebagai kesepakatan akan sesuatu. Ada juga kias. Kias yaitu pengukuran sesuatu yang lainnya atau penyamaan dengan sesuatu dengan yang sejenisnya. Materi berikutnya yaitu mengenai sejarah, perkembangan, dan penyebaran 4 mazhab. Di dalam materi ini, menurut Hudaribik, munculnya imam mazhab terjadi pada periode keempat atau mazhab fikih,
yaitu masa setelah masa sahabat kecil dan tabi'in yang berakhir pada abad 1 Hijriah. Masa fikih sendiri itu berakhir pada abad ketiga Hijriah. Nah, dalam perkembangan mazhab ini dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase mazhab pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in. Adapun mazhab Hanafi berkembang pesat di wilayah Mesir, Syam, Azerbaijan, dan sekitarnya. Mazhab Maliki tersebar di Hijaz, Mesir, Bashrah, dan sekitarnya. Adapun mazhab Syafi'i itu memiliki penyebaran paling luas di antara mazhab-mazhab yang lain. Yang terakhir, mazhab Hambali. Mazhab ini sempat berkembang pesat di Baghdad dan sekitarnya, akan tetapi lebih berkembangnya itu di daerah Najd. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengertian dan perbedaan ruang lingkup fikih dan syariat. Nah, fikih Islam itu mencakup seluruh perbuatan manusia karena kehidupan manusia itu meliputi segala aspek. Nah, ruang lingkup syariat itu ada beberapa. Yang pertama, ibadah, muamalah, munakahat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan keluarga, jinayat, siasat, akhlak, dan peraturan-peraturan yang lainnya. Perbedaan antara fikih dan syariat. Yang pertama itu syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang luas, sedangkan fikih itu bersifat instrumental dan ruang lingkupnya terbatas. Yang selanjutnya, syariat itu merupakan ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya karena berlaku abadi. Fikih itu karya manusia yang tidak berlaku abadi dan dapat berubah dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, syariat itu hanya satu, sedangkan fikih itu lebih dari satu. Yang terakhir, syariat itu menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragamannya. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai fikih dan usul fikih. Jadi ilmu fikih itu suatu ilmu yang membahas tentang beberapa hukum syar'i amali yang ditetapkan oleh pemahaman yang dalam terhadap dalil-dalil yang terperinci. Usul fikih adalah kumpulan dari beberapa kaidah atau cara yang memberikan pengertian kepada ahli hukum tentang cara menentukan hukum dari suatu dalil syara'. Jadi, ruang lingkupnya itu hukum syara', taklifi, dan wadi. Jadi, jika usul fikih itu menemukan hal baru atau maju, maka ilmu fikih itu juga ikut perkembangan dari usul fikih tersebut. Adapun materi yang ke-9 yaitu riba dan contohnya dalam perspektif 4 mazhab. Jadi menurut bahasa, riba itu adalah tambahan atau az-ziyadah, sedangkan menurut istilah, riba adalah tumbuh dan membesar. Sesuai yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hukum dari riba itu sesuai dengan surat tersebut adalah haram. Sedangkan riba menurut 4 mazhab, yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa takaran riba fadl ialah setengah syok, sehingga diperbolehkan adanya penambahan jika kurang dari setengah syok karena hal itu telah menjadi ketentuan hukum syara'. Menurut mazhab Maliki, riba pada emas dan perak itu haram pada harganya. Pada mazhab Syafi'i itu emas dan perak terdapat pada harganya dalam artian kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Adapun menurut mazhab Hambali itu berpendapat tentang ilat riba terdapat 3 riwayat diantaranya. Seperti pendapat ulama Hanafi, namun ulama Hambali itu mengharamkan jual beli barang yang sejenis dengan ukuran 1 kurma. Seperti pendapat ulama Syafi'i. Semua makanan yang dapat ditimbang selain emas dan perak dan makanan tidak dapat ditimbang bukan termasuk riba meskipun terdapat tambahan. Yang terakhir mengenai hukum cadar menurut 4 mazhab. Nah, cadar itu berasal dari bahasa Persia cador yang berarti tenda. Sedangkan dalam kamus KBBI, cadar itu kain penutup kepala atau muka, nah yang digunakan bagi kaum perempuan. Dari pengertian di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan. Menurut 4 mazhab, yang pertama menurut Imam Hanafi terkait penggunaan cadar. Beliau berpendapat bahwasanya wajah wanita itu bukan termasuk aurat, tetapi hukum memakai wajar itu dihukumi sunnah. Sedangkan menurut Imam Maliki, bahwa wajah bukanlah aurat, namun memakainya juga berhukum sunnah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, penggunaan cadar itu
beliau berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu termasuk aurat, apalagi di depan laki-laki. Maka Imam Syafi'i berpendapat wajib untuk memakai cadar. Menurut Imam Hambali berkata bahwa setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya. Maka Imam Hambali ini pun menghukumi cadar itu adalah wajib. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 10 yang sudah saya jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.